Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Poles Podcast Lensa Smago. dengan saya Citra Ibu Traorani Dan saya Agatha Kanza Putri Sugiarto, host yang akan menemani kalian pada podcast kali ini. Nah teman-teman semuanya, tentunya kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Dan pastinya teman-teman sudah tahu siapa tamu kita hari ini. Dan ya bener banget, tamu kita kali ini adalah Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS Masa Bakti 2025-2026. Hai. Boleh dong Kak perkenalan dulu ke teman-teman semuanya? Baik, perkenalkan saya Ridho Jayakusuma sebagai Ketua OSIS Masa Bakti 2025-2026. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Linda Aprilia sebagai Wakil Ketua OSIS Masa Bakti 2025-2026. Ya Kak Rido dan juga Kak Linda, kami ucapkan selamat ya Kak atas terpilih menjadi Ketua dan juga Wakil Ketua OSIS pada masa bakti kali ini. Nah gimana sih Kak perasaannya setelah diterima dan terpilih menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tuh? Tentunya saya memiliki perasaan yang sangat senang sekali karena bisa terpilih pada tahun ini 2025-2026. Kak Linda gimana Kak perasaannya? Kalau saya tentunya saya sangat bahagia, senang dan terharu untuk diri saya sendiri karena saya bisa melewati banyak hal untuk bisa mencapai titik ini. Wah, jadi kayak rasanya terharu gitu ya Iya. Kak. Iya, Pasti betul, perjalanannya rasanya juga terharu. panjang banget ya. Terus pada masa kabinet sebelumnya ya Kak, kalau nggak salah itu namanya Hardiata Iya. Widianata ya Kak. Hardiata Itu kan Widianata. sebelumnya. Nah, Iya. untuk kabinetnya Kak Rido nih, kira-kira namanya apa sih Kak? Boleh nggak disepil ke teman-teman? Oh, boleh. Nama kita yaitu Natasada. Natasada. Iya. Natasada itu pasti punya makna ya Kak. Iya. Jadi apa sih makna dari nama kabinet pada tahun ini? Nata yaitu berarti pemimpin, Sada yaitu terampil dan berbakat. Jadi maknanya itu pemimpin yang terampil dan berbakat. Jadi untuk kabinet tahun ini kita sebagai pengurus OSIS itu dituntut untuk menjadi pemimpin yang baik, terampil dan berbakat. Wah, keren sekali Natasada. Nah, aku tuh penasaran banget sama orang atau mungkin sesuatu yang mungkin memotivasi Kak Rido dan juga Kak Linda sampai bisa di titik ini. Nah, yang saya itu juga memiliki pemotivasi saya sendiri yaitu kakak saya sendiri bernama Yudin Musafa. Dia selalu mendukung saya agar menjadi lebih baik dan sampai saat ini saya bisa mencapai di titik ini. Dan yang kedua yaitu kakak Cleo. Dia itu kan tahun lalu kan jadi ketua OSIS. Nah, saya sangat termotivasi kalau dia itu sangat keren sekali. Jadi Kak Cleo tuh ketua OSIS sebelumnya gitu ya Iya. Kak? Oh, berarti kakaknya Kak Rido Iya, gitu. betul banget. Kalau Kak Linda mungkin siapa? Kalau saya tuh orang yang memotivasi saya untuk bisa menjadi wakil ketua OSIS adalah Kak Azril. Karena menurut saya Kak Azril itu orangnya sangat baik, disiplin dan juga sangat bisa merangkul teman-teman yang lain. Jadi saya merasa bahwa saya dianggap adik untuk Mas Azril. Nah, iya. Keren banget. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ya. Jadi apa sih visi misi dan proker yang akan Kak Rido dan Kak Linda jalankan pada 1 tahun ke depan? Nah, kami itu memiliki visi yaitu mewujudkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumedang yang smart. Ini pun ada gerakannya, Kak. Oh, boleh dong Kak ditunjukin ke teman-teman Iya, gimana coba boleh, gerakannya boleh, coba. 1, 2, 3. Smart, solid, mandiri, aktif, religius, dan teladan. Wah, Keren banget. Dan juga ini untuk misinya kita ada 3. Yang pertama itu meningkatkan karakter positif siswa-siswi SMA Negeri 1 Ngendang melalui sikap religius. Yang kedua, menerima, menyuarakan, dan mewujudkan aspirasi siswa. Yang ketiga, meningkatkan kinerja OSIS dengan berkolaborasi dengan MPK dan ekstrakurikuler. Nah, dan kami itu juga memiliki 3 program unggulan. Yang pertama itu kita ingin mewujudkan papan harapan di setiap kelas. Dan yang kedua, kita ingin menjalankan ekstra yang belum berjalan. Dan yang ketiga, kita ingin membuat website khusus untuk mempublikasikan kegiatan dari sekolah. Oke, boleh dong jelasin programnya lebih detail lagi Kak?
Jadi untuk program yang pertama yaitu membuat papan harapan di setiap kelas sebelum mengadakan kegiatan. Jadi itu nanti kita bisa berkolaborasi dengan MPK yang menjadi wadah aspirasi siswa-siswi. Jadi nanti kita sebelum mengadakan kegiatan kita bisa masuk ke kelas-kelas dan meminta teman-teman untuk menuliskan aspirasi mereka untuk kegiatan kali ini. Setelah itu nanti kita pertimbangkan aspirasi siswa mana saja yang akan kita wujudkan. Untuk yang kedua yaitu kita menjalankan ekstrakurikuler yang belum berjalan. Nah itu kita tidak hanya menjalankan ekstra yang belum berjalan, akan tetapi ekstra yang sudah berjalan pun akan kita pantau progresnya agar bisa menjadi ekstra yang lebih baik. Nah, dan yang ketiga itu kita ingin membuat webpage khusus untuk di sekolah ini biar semua orang tuh tahu di Semago itu bisa membuat event yang sangat-sangat keren dan luar biasa. Oh, jadi biar orang luar tuh tahu betapa kerennya Semago Iya, gitu. betul. Oke, Kak Rido dan Kak Linda, kita kan juga ada pertanyaan manifest dari teman-teman Semago semuanya yang sudah mengisi di IG Lensa Semago, dan ada beberapa pertanyaan yang harus Kak Rido dan Kak Linda jawab. Sudah siap? Sudah siap tentunya. Langsung ke pertanyaan pertama. Kepada Kak Rido dan Kak Linda, seberapa penting berorganisasi dalam tingkatan sekolah? Kalau menurut saya sendiri itu sangat penting sekali karena kita bisa mendapatkan banyak pengalaman untuk kita ke depannya. Untuk Kak Linda? Kalau menurut saya itu berorganisasi itu sangat penting sekali untuk tingkatan sekolah karena kita akan mendapatkan banyak pengalaman, tidak hanya pembelajaran di kelas, akan tetapi kita bisa belajar memecahkan masalah, belajar beradaptasi dengan teman-teman dan akan mendapatkan relasi yang lebih banyak. Oke, kita ke pertanyaan kedua ya Kak. Jadi pertanyaannya adalah Kak Rido dan Kak Linda, kalau semisal ada masalah besar di organisasi OSIS, apa tindakan pertama yang Kak Rido dan Kak Linda lakukan? Nah, tindakan kita yang pertama yaitu kita harus merapatkan permasalahan ini. Di mana sih letak permasalahan ini terjadi? Jika memang itu benar-benar menjadi permasalahan yang sangat besar, kita harus mendatangkan pembina kita biar mereka itu bisa mendukung bagaimana sih cara menyelesaikan permasalahan ini. Menurut Kak Linda? Kalau menurut saya juga mirip dengan Kak Rido, yaitu kita menggali informasi terlebih dahulu terkait masalah tersebut. Kita gali lalu kita rapatkan bersama inti dan pengurus OSIS lainnya. Kita coba selesaikan masalah itu secara sendiri. Akan tetapi jika kita belum menemukan jalan keluarnya, kita bisa berdiskusi dengan pembina supaya keputusan yang kita ambil itu tidak salah jalan. Wah, keren sekali Kak Rido dan Kak Linda. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Buat Kak Rido dan Kak Linda, spill tanggal terbit Laskar Fighter Semagonya dong. Nah, Laskar ini Fighter, itu pas apa Kak? pas banget ini ya mau dibahas ini karena sebelumnya itu memang ada Laskar Fighter Semago itu buat kalau yang anak-anak sekarang itu kan memang banyak banget yang kayak petarung habis gitu kan Kak. Oh, silat gitu Iya, ya Kak? gitu banget. Nah, ternyata setelah kami koordinasikan dengan pembinanya sebelumnya, ternyata itu akan diganti dengan sebuah kayak pembinaan. Oh, jadi bukan ekstra gitu Iya, ya Kak? betul. Jadi itu nanti kita bentuk sebagai pembinaan teman-teman dan tidak hanya teman-teman yang berminat silat saja, akan tetapi semua cabang di bidang olahraga itu kita wadahi di pembinaan tersebut. Jadi tidak hanya silat, IPSI bisa, lari bisa, pokok semuanya yang terkait dengan olahraga akan kita bina di situ dan kita programkan. Lalu kita bisa mengadakan pertemuan 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali. Jadi dalam bentuk suatu pembinaan ya, Iya, bukan betul. ekstra. Jadi tetap ada teman-teman, tapi itu dalam sebuah bentuk pembinaan, bukan ekstrakurikuler. Oke, lanjut. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi proker yang paling berkesan dan mau dilanjutkan pada masa kepemimpinan kalian apa sih Kak? Kalau waktu dulu itu waktu kabinet Hardiata Dinata saya memiliki kesan yang sangat bagus banget, yaitu adalah untuk Disnatalis. Ulang tahun iya, Semago ya. karena saya itu sebagai ketua pelaksananya, saya sangat senang sekali ketika acara itu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sih lancar banget. Kak Linda? Kalau menurut saya kegiatan yang paling berkesan itu Disnatalis juga, karena Disnatalis itu acara yang besar, kita berkolaborasi dengan pihak luar, kita juga mendatangkan artis, jadi kita belajar untuk mengundang artis juga, kita belajar banyak hal di situ. Jadi yang punya pengalaman banyak itu tidak hanya kita tapi anggota lain juga. Wah, jadi Disnatalis yang Iya. paling berkesan buat Kak Rido dan juga Kak Linda. Oke, pertanyaan selanjutnya.
kenapa Pilketos tahun ini dibuat paslon? Mungkin karena sebelumnya di calon sebelumnya itu kan sendiri-sendiri ya Kak ya. Iya, Nah, betul. waktu Kak Rido ini kan ada gandengannya, Kak Rido sama Kak Linda dan yang lainnya juga ada gandengannya. Nah, itu boleh dong Kak dijelaskan kenapa? Nah, jadi itu yang memilih itu bukan kita. Jadi yang memilih itu kan angkatan sebelum kita. Gitu. Jadi angkatan sebelumnya itu memutuskan untuk kedepannya itu akan dibuat paslon ataupun sendiri-sendiri gitu. Menurut Kak Linda? Kalau menurut saya mungkin untuk tahun ini dibuat paslon mungkin biar berbeda dan lebih ikonik aja, karena kan dari dulu itu pemilihannya secara sendiri-sendiri tidak berbentuk paslon. Nah sekarang dibuat paslon itu supaya berbeda dan ikonik. Jadi berbeda biar beda Iya. gitu Iya, ya tentunya Kak. berbeda. Lanjut. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih cara mengatasi ekstra yang bergesekan? Gimana caranya Kak Rido dan Kak Linda untuk mengatasi apabila mungkin ada nanti ekstra yang bergesekan? Kan kita nggak tahu ya Kak, Iya. kayak gimana nantinya. Nah, gimana Kak? Nah, yang pertama kita harus lakukan yaitu kita harus mengumpulkan kedua belah pihak yang sedang bermasalah dan kita harus mencari di mana sih letak permasalahan itu terjadi. Gitu, Pak. Kak Linda? Kalau saya itu hampir sama, yaitu kita mengumpulkan kedua belah ekstra yang saling bergesekan itu, kita kumpulkan, kita ajak berdiskusi dan mediasi supaya masalah itu bisa terselesaikan secara damai. Jadi untuk kedepannya mereka tidak akan bentrok lagi. Oke, jadi biar masalahnya cepat clear gitu ya Iya, Kak ya. betul banget. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Kira-kira tantangan terbesar apa buat Kak Linda dan juga Kak Rido apabila menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Nah, tentunya saya sebagai pemimpin ketika ada anggota saya yang terkena masalah, pasti tentunya banyak pihak yang pasti tersorotnya kepada saya sebagai ketua. Ketika ada yang bermasalah, menurut mereka pasti kayak saya itu belum bisa mendidik mereka dengan baik. Kak Linda? Kalau saya itu tantangannya ya saya harus bisa membackup Rido, saya juga harus bisa menerima teman-teman dengan baik, kita harus bisa mendidik teman-teman menjadi lebih baik. Itu menurut saya memang tantangan terbesar karena siswa-siswi ya yang lain itu kan mempunyai karakter yang berbeda-beda, jadi kita harus berusaha memahami karakter mereka satu-satu agar kita bisa bersatu. Berarti kuncinya tuh saling memahami dan yang terpenting Iya, itu pasti betul. komunikasi ya Kak ya. Iya, Karena komunikasi adalah penting cara banget. satu-satunya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini tuh pertanyaan yang pastinya semua orang rasakan. Kak Rido dan Kak Linda boleh dong bagi tipsnya biar tetap selalu percaya diri dan gak gampang insecure. Nah, yang pertama itu sangat mudah banget. Jadi kita harus selalu berpikir positif sebelum melakukan apapun. Jangan berpikir negatif. Jadi jangan merasa kayak orang-orang tuh merasa kayak kalian tuh kurang apa gitu. Jadi tetap percaya diri Iya, gitu percaya ya. diri banget. Diri. Kak Linda? Kalau menurut saya tips supaya tetap percaya diri dan nggak gampang insecure adalah fokus pada tujuan kalian sendiri. Jadi kalian harus fokus tujuan kalian itu apa. Jangan hiraukan orang-orang lainnya memandang kalian seperti apa. Kan setiap orang kan memandang kita berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksa mereka untuk memandang kita untuk menjadi orang yang baik terus. Jadi kita fokus saja pada diri sendiri dan kita percaya apa yang kita lakukan itu benar. Sudah itu saja. Keren sekali teman-teman. Diingat ya kata-katanya Kak Rido dan juga Kak Linda ini keren sekali teman-teman. Oke, lanjut. Output apa yang diharapkan setelah mengikuti organisasi? Nah, tentunya kita setelah memasuki organisasi, kita mempunyai banyak pengalaman. Dari mulai kita harus bekerja di sekolah itu harus gimana. Ketika ada permasalahan pun kita harus berpikir secara kritis. Kita harus menyelesaikan masalah itu dengan cara yang cepat dan bijaksana. Jadi kedepannya entah saya kuliah ataupun kerja, ketika terjadi apapun saya sudah bisa memahami kondisi tersebut. Jadi punya bekal dari Iya, organisasi betul gitu banget. ya Kak. Keren. Kak Linda? Kalau saya itu di dalam organisasi kan kita belajar banyak, kita belajar berpendapat, kita belajar berpikir kritis, kita belajar menyelesaikan masalah secara bersama, dan itu sangat penting untuk kita ke depannya, kita ke jenjang selanjutnya itu sangat penting karena di jenjang selanjutnya kita akan pasti mengalami kendala yang lebih rumit dari ini. Jadi kalau di organisasi kita sudah belajar, maka di jenjang selanjutnya kita pasti lebih mudah untuk menyelesaikan sesuatu. Wah, keren sekali. Oke, ini kita ke pertanyaan terakhir ya Kak Agatha ya. Ya, jadi untuk pertanyaan terakhir pada podcast kali ini adalah apa harapan Kak Rido dan Kak Linda untuk SMA Negeri 1 Gondang ke depannya? Harapan saya setelah terpilih menjadi Ketua OSIS Masa Bakti 2025-2026, saya sangat ingin setelah ini lebih maju ke depannya.
Ya, untuk Kak Linda? Sama, saya juga ingin Semago itu menjadi sekolah yang lebih baik, sekolah yang bisa mewadahi prestasi-prestasi siswa-siswi. Kan di Semago ini siswa-siswinya itu sangat berbakat semuanya di bidang non akademik maupun non akademik. Jadi semoga Semago bisa mewadahi prestasi mereka, bakat mereka, supaya Semago bisa lebih maju. Amin. Kita dukung terus ya teman-teman, Kak Rido dan juga Kak Linda untuk memajukan sekolah kita tercinta ini. Wah, nggak kerasa ya Kak, ini sudah di ujung podcast kita hari ini. Terima kasih untuk Kak Rido dan juga Kak Linda sudah datang di podcast kita kali ini. Mungkin itu tadi podcast keren dan luar biasa dari Kak Rido dan juga Kak Linda. Sekian dari saya Citra Putra Orani. Dan saya Agatha Kanza Putri Sugiarto. Sampai jumpa di Poles selanjutnya. Dadah!